Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik anak Bapak kelas 11 MIA, Bapak akan menyampaikan materi penjas kita, yaitu tentang atletik. Sebagaimana kita tahu, atletik ini juga disebut sebagai induk dari segala cabang olahraga. Kenapa bisa dikatakan dengan induk dari segala cabang olahraga? Karena semua gerakan atletik ini kita lakukan dalam gerakan kita sehari-hari. Contoh, kita pernah jalan, kita bisa lari, kita juga bisa lompat, dan juga kita bisa melempar. Jadi dengan gerakan-gerakan inilah maka dikatakan atletik itu sebagai induk dari segala cabang olahraga. Jadi pengertiannya begini, kita sederhanakan aja pengertiannya. Atletik adalah salah satu cabang olahraga tertua yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba hingga sekarang. Karena gerakan-gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga atletik seperti berjalan, berlari, melempar, dan melompat adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi anak Bapak semuanya yang di sini, yang di MIA, pernah nggak kamu tidak melakukan salah satu gerakan dari atletik tersebut? Pernah nggak kamu tidak melakukan jalan? Jawabannya tidak. Pernah nggak kamu tidak melakukan lari? Jawabannya juga tidak. Begitu juga lompat dan lempar. Semua gerakan ini sering kamu lakukan. Baik anak Bapak semuanya, kelas 11 MIA. Berikutnya Bapak akan menjabarkan atau membahas tentang dari jalan, lari, lompat, dan lempar. Oke. Yang pertama, kita akan menganalisis olahraga jalan cepat. Pengertian jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Jadi ketika kamu jalan itu tidak ada satu detik pun kamu terputus atau kaki kamu itu tidak menginjak tanah. Baik itu kanan maupun kiri, pasti salah satu kaki selalu memijak tanah. Kemudian setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Makanya tadi Bapak bilang di sebelumnya, baik kaki kiri atau kaki kanan tidak ada yang meninggalkan tanah. Atau dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan atau tidak bengkok pada lutut. Dan kaki menumpu dalam posisi tegak harus lurus dan vertikal. Jadi itu pengertian jalan cepat. Jadi bisa kita lihat selama ini kadang jalan cepat itu lebih cepat dari lari. Dalam arti kata lari ini adalah lari jogging. Lebih cepat dia sampainya ke satu putaran dibandingkan dengan jogging. Jadi Bapak di sini akan membahas perbedaannya. Jalan. Sewaktu kita melakukan jalan, badan kita tidak ada saat melayang di udara. Sedangkan lari, sewaktu kita melakukan lari, badan kita ada saat melayang di udara. Jadi itu bedanya ada di udara dan tidak di udara. Yang tidak ada di udara itu atau melayang di udara itu adalah jalan, sedangkan melayang di udara itu adalah lari. Hal yang harus diperhatikan dalam jalan cepat, yaitu pertama, perhatikan togok. Saat bergerak maju badannya cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. Kedua, posisi kepala.
Ya, saat gerakan maju, seorang berjalan cepat, sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan kanan, membuat aerodinamis lebih gampang gitu. C. Kaki waktu melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan atau garis, ya. Jadi kalau mau ini kan, coba kamu tarik satu garis, kamu melangkah gitu, lurus tidak langkah kamu. Yang terakhir D. Gerakan lengan dan bahu, ya. Jadi untuk gerakan lengan dan bahu ini mempengaruhi ya kecepatan kamu. Ya, jadi ini sangat mempengaruhi kecepatan kamu. Jadi bagaimana cara melakukan teknik jalan cepat? Pertama itu ada namanya fase tumpuan dua kaki. Yang kedua ada namanya fase tarikan. Yang ketiga ada namanya fase relaksasi. Apa itu? Ini adalah fase di tengah antara selesainya fase tarikan dan fase dari awal dorongan kaki. 4. Fase dorongan. Baik, kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam fase-fase tersebut. Fase tumpuan dua kaki, kesalahan yang sering terjadi adalah, jadi fase dalam ini adalah sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, lutut nekuk, masih terlihat lari. Ya, saat melayang di udara. Kaki dan badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Baik, kita akan membahas fase kedua, ya. Fase tarikan. Adapun kesalahan yang sering terjadi adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, langkah kaki kecil-kecil, masih terlihat lari, dan kurang rileks ya, atau seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Yang C, fase relaksasi. Jadi kesalahan yang sering terjadi itu adalah sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, masih terlihat lari, dan tidak diikuti gerakan seimbang. Fase dorongan. Kesalahan yang sering terjadi itu hampir sama juga dengan fase A, B, dan C. Sikap badan kaku, ada saat melayang di udara, kontak dengan tanah tidak terpelihara, ya. Dan tidak ada gerakan lanjutannya. Inilah fase dorongan, tergesa-gesa terus dia sehingga tidak ada gerakan dorongannya. Oke, baik, kita akan menganalisis yang kedua, yaitu cabang lari. Nah, di sini Bapak akan menganalisis cabang lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Lari jarak pendek terdiri dari 100, 200, dan 400 meter. Ya, berikutnya kita akan membahas jenis-jenis start yang digunakan dalam cabang lari. Nah, berhubung tadi di awal kita membahas lari jarak pendek atau lari cepat atau juga dibilang sprint, ya. Jadi sprint ini menggunakan startnya start jongkok. Jadi dalam posisi start ini terdiri dari 3 aba-aba, yaitu bersedia, siap, dan ya. Dalam aba-aba bersedia, kesalahan yang terjadi. Apa itu yang sering terjadi? Ya, ketika start jongkok lari jarak pendek, sikap badan kaku, cara ayunkan tangan atau kaki kurang pas, badan kurang condong ke depan, pinggang kurang tinggi atau terlalu rendah, kaki ayun maupun tumpu lurus semua atau ditekuk semua dan tidak diikuti gerakan lanjut. Oke, di posisi siap rata-rata hampir benar orang, cuman diperhatikan juga ya. Lutut kaki belakang membentuk sudut antara 120 sampai 140 derajat. Itulah yang benar.
Jadi kadang ada juga banyak orang yang lurus kaki ya dibuat, kaki belakangnya itu salah. Oke, gerakan berikutnya adalah ya atau bunyi pistol. Jadi itulah jenis-jenis start atau aba-aba start dalam lari sprint. Baik, berikutnya adapun fase dalam lari adalah pertama itu ada dengan fase topang depan dan dorong ya. Tujuannya untuk memperkecil hambatan saat sentuh tanah dan untuk memaksimalkan dorongan ke depan. Berikutnya yang kedua ada fase layang. Tujuannya untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat sentuh tanah. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang gerakan memasuki garis finish. Memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai sukses. Keterlambatan persekian detik memasuki garis finish sangatlah rugi. Jadi adapun teknik memasuki garis finish, yang pertama membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish. Yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Sedangkan yang dilarang atau tidak boleh dalam menyentuh garis finish adalah yang pertama tidak boleh meloncat pada saat masuk ke garis finish, tidak boleh menggapai pita finish dengan tangan, dan yang terakhir yang ketiga tidak boleh berhenti mendadak di garis finish. Sedangkan kesalahan yang sering terjadi ketika memasuki garis finish lari jarak pendek adalah sikap badan kaku, cara ayunan tangan atau kaki yang kurang pas, badan kurang condong ke depan atau meloncat, mengurangi kecepatan, tangan berusaha meraih pita dan tidak diikuti tindak lanjut. Nah, jadi itulah ya pembahasan tentang jalan cepat dan lari cepat. Oke, berikutnya kita akan membahas ya lari jarak menengah. Ya, jadi adapun nomor lari jarak menengah yaitu 800, 1500 sampai 3000 meter. Berbeda dengan tadi dari jarak pendek atau lari cepat atau sprint. Ya, dalam sprint menggunakan start jongkok, sedangkan dalam lari jarak menengah menggunakan start berdiri. Oke, kita langsung ke kesalahannya ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi ketika start berdiri lari jarak menengah adalah sikap badan kaku, cara ayun tangan atau kaki yang kurang pas, kaki badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Oke, baik, kita masuk ke cabang yang ketiga yaitu cabang lompat. Melompat adalah gerakan yang sering kita lakukan setiap hari. Baik itu melompat jauh maupun melompat tinggi ya. Untuk jarak yang sempit atau rendah maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Jadi anak-anak Bapak semuanya bedakan perbedaan antara lompat dan loncat ya. Oke, tujuan lompat jauh adalah melempar sejauh-jauhnya ya. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan lompatan sejauh-jauhnya. Ya, jadi itulah dia tujuan dari lompat jauh. Jadi gerakan lompat jauh secara umum dibagi menjadi tahap awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Dibagi 4 ya. Yang pertama itu ada awalan, tolakan, melayang, dan pendaratan. Oke, kita akan membahas tentang awalan.
Awalan itu dilakukan dari jarak 30 sampai 40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir, yaitu pada saat mau menyentuh bak lompat. Adapun kesalahan yang sering terjadi yaitu sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, lari tidak dengan kecepatan maksimal, lari belok-belok, mengubah kecepatan lari, menjelang balok, tumpuan kecepatan dikurangi, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Itulah kesalahan-kesalahan dalam tahapan awalan. Oke, kita lanjut tahap kedua yaitu tolakan. Bagaimana sih tahapannya? Yang pertama, tolakan harus dilakukan tepat pada papan tumpuan atau papan tolakan dengan menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Yang kedua, tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan mementak tanah. Lutut sedikit dibengkokkan dan pinggang sedikit ke depan, disertai kaki mengayun ke belakang. 3. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. 4. Kedua tangan atau kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. 5. Pandangan mengarah pada tempat pendaratan. Sedangkan kesalahan yang sering terjadi yaitu sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas atau tergesa-gesa, menumpu melebihi balok tumpu, menumpu dengan dua kaki, menumpu tidak dengan kaki yang terkuat, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Baik, yang ketiga itu adalah melayang di udara. Jadi melayang di udara ini ada beberapa gaya, ya. Ada gaya jongkok, ada gaya menggantung, ada gaya berjalan di udara. Ya, masing-masing gaya itu berbeda bentuknya. Oke, kita akan membahas kesalahan yang sering terjadi dalam gaya jongkok. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat jauh gaya jongkok adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, melayang terlalu tinggi, gaya tidak jelas, atau kaki badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak mempunyai gerak lanjut. Sedangkan yang kedua, gaya menggantung. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat jauh adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, melayang terlalu tinggi, gayanya tidak jelas, kurang rileks dan seimbang. Hampir sama kesalahannya ya, gaya melayang jongkok maupun yang gaya melayang menggantung. Berikutnya adalah berjalan di udara. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau kurang pas, tergesa-gesa, melayang terlalu tinggi, gayanya tidak jelas, kurang rileks dan seimbang. Jadi 1, 2, 3 itu sama ya kesalahannya. Berikutnya kita akan membahas tahap terakhir yaitu tahap mendarat. Jadi langkah-langkah ini kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Yang kedua, posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. 3. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. 4. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Baik, tadi kalau pertama kita membahas lompat jauh, sekarang kita membahas lompat tinggi. Ya, kalau tadi tujuannya lompat jauh, mendapatkan lompat sejauh-jauhnya,
atau lompatan sejauh-jauhnya. Tujuan dari lompat tinggi mendapatkan lompatan setinggi-tingginya. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi dalam melakukan lompat tinggi ini ada beberapa tahapan. Pertama, awalan, persiapan, tolakan kaki, dan melayang di atas mistar. Oke, baik, kita bahas untuk awalan. Awalan itu ya dilakukan dari 7 langkah, 9 langkah, dan 15 langkah. Semua hitungan langkahnya adalah angka ganjil. Adapun kesalahan yang sering terjadi pada tahap awalan, yaitu sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, lari terlalu cepat, awalan terlalu jauh atau dekat, menumpu tidak dengan kaki terkuat, menumpu dengan 2 kaki, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Kedua yaitu tahapan persiapan. Ya. Persiapan ini berarti persiapan kamu ketika mau melompat. Jadi adapun kesalahan yang sering terjadi itu adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, masih bingung menempatkan kaki ayun dan kaki tumpu. Awalan terlalu jauh, menumpu tidak dengan kaki terkuat, menumpu dengan 2 kaki, atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak mengikuti gerak atau tidak ada gerak lanjut. Yang ketiga itu adalah tahapan tolakan kaki. Jadi langkah-langkahnya adalah aktif dan cepat dengan suatu gerak ke bawah dan ke belakang. Yang 2, kaki penolak didorong kuat ke depan pada tumit. 3, titik berat badan melewati atas kaki penolak. 4, kaki ayun yang sedikit bengkok bergerak ke depan kaki penolak. Gerak kaki ayun ke atas yang kuat dengan tendangan kaki meluruskan lutut. Kaki penolak diluruskan ke depan secara vertikal. Lengan diproyeksikan ke depan atas dan dicek ketinggian bahu dengan menarik tubuh ke atas. Adapun kesalahan yang sering terjadi pada tahapan tolakan kaki adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, menumpu tidak dengan kaki terkuat, menumpu dengan 2 kaki, badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Ya, kita lanjut ke tahapan melayang di atas mistar. Jadi kesalahan yang sering terjadi ini adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa. Kaki belakang tidak segera diangkat setelah kaki depan melewati mistar. Dan tangan menyentuh mistar atau kaki kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Jadi untuk tahapan di melayang di udara ini atau melayang di atas mistar ini ada beberapa gaya. Ada gaya guling, ada gaya tidur atau membelakangi yang disebut dengan plop, dan ada gaya gunting yang disebut dengan straddle. Baik, yang terakhir adalah tahapan pendaratan. Pendaratan dimulai dari sisi kanan tubuh mengguling ke depan bahu. Tujuannya adalah untuk menghindari cedera. Pendaratan dilakukan pada sisi tubuh dan mengguling terhadap bahu. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pendaratan lompat tinggi adalah sikap badan kaku, tergesa-gesa, kaki belakang tidak diangkat setinggi sehingga bisa menyentuh mistar, mendarat dengan tangan, dan tidak ada gerak lanjutan. Oke, baik, berikutnya kita akan membahas cabang lempar. Yang pertama kita bahas adalah
lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Gerak lempar lembing dirinci menjadi tahap-tahap berikut ini. Ya. Pertama, cara memegang lembing, cara membawa lembing, lari ancang-ancang, 5 langkah berirama, melepas lemparan, pemulihan atau recovery. Nah, baik, kita akan membahas cara yang pertama, yaitu cara memegang lembing. Tujuan memegang lembing ini untuk memegang lembing dengan kuat dan nyaman. Lembing terletak secara diagonal di tangan. Telapak tangan menghadap ke atas dan tangan memegang lembing dengan keadaan rileks. Ada 3 cara memegang lembing. Yang pertama itu pegangan dengan ibu jari dan telunjuk, atau disebut juga dengan cara Finlandia. Jadi ibu jari dan telunjuk itu disatukan, ya, membentuk lingkaran. Yang kedua, pegangan dengan ibu jari dan jari tengah, atau disebut dengan cara Amerika. Jadi jari telunjuk tadi dengan jari telunjuk, sekarang dengan jari tengah yang hampir disatukan. Yang terakhir itu adalah cara pegangan dengan telunjuk dan jari tengah, ya. Ini disebut juga dengan cara menjepit atau bisa dibilang dengan model tang, ya. Model tang. Jadi dalam model tang ini, kesalahan yang sering terjadi ketika memegang lembing adalah tidak memegang dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat dan tidak diikuti gerak lanjut. Itulah kesalahan model tang. Berikutnya kita membahas tentang membawa lembing. Lembing dipegang di atas pundak, di samping kepala dengan mata lembing serong ke atas. Siku tangan dilipat atau ditekuk menuju ke depan. Cara ini digunakan oleh para pelempar yang menggunakan awalan gaya jangkit. Yang kedua, membawa lembing di bawah. Membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju serong ke atas, dan ekornya menuju serong ke bawah, hampir dekat dengan tanah. Yang ketiga adalah membawa lembing di depan dada. Mata lembing menuju serong ke bawah, sedangkan ekornya menuju serong ke atas, melewati pundak sebelah kanan. Kesalahan yang sering terjadi ketika membawa lembing adalah tidak membawa dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan dan ke kiri atau ke atas bawah, dan tidak diikuti gerak lanjut. Baik, ada beberapa fase dalam bawa lembing, yaitu pertama ada fase 5 langkah berirama, fase pelempasan, tujuannya untuk memindahkan kecepatan dari kaki-kaki ke badan. Oke, baik, kita akan membahas ke cabang kedua, yaitu lempar cakram. Lempar cakram adalah salah satu cabang olahraga atletik. Tujuan lempar cakram adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Cara pegangan cakram. Yang pertama itu adalah cakram pegang dengan 4 jari terbuka. Ruas-ruas ujung jari menekuk menutupi pinggiran cakram. Sedangkan ibu jari letaknya bebas pada cakram. Yang kedua, cakram dipegang dengan 4 jari, jari telunjuk dan tengah dirapatkan. Ruas-ruas ujung jari menekuk pinggiran cakram, sedangkan ibu jari letaknya bebas pada cakram. Yang berikutnya kita akan membahas sikap
awalan. Sikap awalan itu terdiri dari fase ayunan, fase memutar, dan fase melepaskan cakram. Untuk fase ayunan, tujuan untuk mempersiapkan gerakan putar dengan memutar dan untuk memberi prategangan pada badan, bahu, dan lengan. Sedangkan untuk fase memutar, ini tujuannya untuk mempercepat gerakan pelempar dan cakram dan untuk mempersiapkan untuk bagian yang tanpa pendukung. Berikutnya fase melempar, tujuannya untuk memelihara momentum dan memulai gerak persiapan akhir cakram. Jadi cakram ini terdiri dari dua, yaitu cakram putra dan putri. Cakram putra itu beratnya 2 kilo, sedangkan cakram putri itu beratnya 1 kilo. Dan lempar cakram ini juga terdiri dari dua gaya, gaya membelakangi dan gaya menyamping. Oke, baik, kita akan membahas cabang lempar terakhir, yaitu tolak peluru, ya. Jadi walaupun namanya tolak, tapi nomor lomba ini termasuk ke dalam nomor lempar. Ya, jadi cara melakukannya itu adalah peluru dipegang dengan satu tangan dan pindahkan ke bagian yang lain. Peluru dipegang dengan tangan kanan dan diletakkan di bahu dengan cara yang benar. Cara yang benar itu bagaimana? Posisi peluru itu di bawah telinga. Yang C, peluru dipegang oleh tangan dengan sikap berdiri agak membungkuk, kemudian kedua lengan yang memegang peluru diayunkan ke arah belakang dan dibuang ke depan. Adapun kesalahannya yaitu sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, memegang peluru kurang hati-hati, masih ada gerakan melempar peluru, tergesa-gesa, badan kurang rileks. Untuk gaya sendiri ya, dalam tolak peluru itu juga ada dua gaya. Yang pertama disebut dengan gaya O'Brien, yang kedua disebut dengan gaya ortodok. Ya, diulangi, yang pertama itu ada sebut gaya O'Brien, yang kedua gaya ortodok. Baik, demikianlah materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih ya, dan jangan lupa dicatat materinya ya. Salam olahraga.